Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JCT Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama PLT Ketua Umum JCT Indonesia, Dr. Muhammad Zahri MPD. Sudah bersama kita nih sekarang Ustaz Zahri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Berkat doanya Pak Eko juga. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Kelihatan lebih muda sekarang. Makin muda ya Ustaz. Ustaz juga kelihatan fresh nih Ustaz. Alhamdulillah. Biasa gitu. Sering jalan pagi. Tiap hari kayaknya jogging gitu ya. Ada waktu olahraga. Saya lihat di Facebooknya tuh wah sama istri Ustaz jalan-jalan. Itu salah satu cara membangun kebahagiaan hidup. Wah, itu hampir setiap pagi Ustaz. Ya hari Minggu minimal kalau olahraganya itu, kalau bersepedanya itu setiap Sabtu pagi atau Minggu pagi. Weekend gitu ya? Iya, Ngisi ya. weekend. Atau pas hari-hari libur. Kalau yang hari-hari biasa, biasanya sebentar aja, tapi di kampung biasanya sekitar. Itu berapa menit tuh? Berapa? Ada 1 jam gitu keliling kampung di sekitar rumah gitu? Kalau yang di kampung itu ya paling 15 menit, 20 menit sudah lama itu. Yang penting keluar yang penting keringat. keluar keringat. Tapi kalau weekend biasanya lebih panjang, bisa 30 kilo. Itu gue bareng istri tuh. Ya, sama istri pertama. Kalau bilang gitu kayaknya ada sesuatu. Kenapa orang kalau bilang pertama mesti nanya yang kedua? Kan yang kedua bisa belum keluar ya kalau belum. Dan memang hanya satu gitu sudah. Apa Ya, ada ya. rencana? Hari ini ada satu. Ya, hari ini ada satu. Ya, selain mungkin berolahraga, kemudian aktivitas sehari-hari apa yang sekarang kan udah mulai offline ya Ustaz ya? Ya, ya. Udah mulai ngajar juga ya? Kalau kegiatan Kampus ya? ngajar memang sebagian sudah ada yang offline, Ya. walaupun sebagian masih banyak yang online. Karena kalau saya di kampus, kebetulan mahasiswa saya banyak dari luar kota, luar ya? Jawa yang jauh, bahkan di luar Jawa, sehingga memang masih offline, sedang disiapkan mungkin November barangkali bertahap. Mulai Ya selain itu, ya berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalau di rumah biasanya merawat tanaman. Oh, punya tanaman. Ya, bunga-bunga yang asli. Kalau ini bukan bunga. Ini bunga. Iya, bunga-bungaan Ustaz. Iya, saya bagian. Yang penting bukan bunga bang. Bahaya kalau itu. Lebih bahaya lagi bunga desa. Oh iya. Terjadi 2 lagi. Ya, selain tadi ya, sekarang udah mulai offline, udah banyak yang tatap muka gitu ya, walaupun dengan protokol kesehatan ya Ustaz ya, dengan antigen dulu, swab dulu dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah mulai berjalan gitu? Di kegiatan-kegiatan sosial ya kemasyarakatan, baik di organisasi yang ada di masyarakat sekitar. Kebetulan saya juga aktif di Indonesian Mathematics Society di Jawa Timur. Luar biasa. Kemarin baru rapat kita, walaupun masih offline ya, dengan para senior ya, para guru-guru besar dari Brawijaya, dari UMM, dari Jember, dari UNER. Itu ketemuan atau masih online ya? Masih online, tapi kemarin sudah bersepakat merencanakan untuk mulai pertemuan offline secara terbatas. Ya sekaligus katanya kawan-kawan ingin mencicipi bebek sinjai katanya. Asik, ya. Tengkleng nggak? Tengkleng? Tengkleng terlalu jauh kalau dari Surabaya. Dari Surabaya terlalu jauh. Kalau sinjai. Dan beberapa aneka makanan khas. Ya, kebetulan memang dalam 1 tahun terakhir ini di antara teman-teman pengurus itu ada yang baru dilantik jadi guru besar gitu ya, ada yang baru lulus S3 gitu ya. Terus ada yang baru syukurannya begitu ya? Syukurannya sudah di-list, syukurannya siapa saja gitu. Ya kita belajarlah kepada para senior di pendidikan matematik, karena saya di pendidikan matematik, sekaligus juga ya memperluas jaringan akses dan persaudaraan kita. Ada berapa anggota kelompok atau komunitas? Kalau Indo MS ini Jawa Timur ini kan ya bagian ya dari Indo MS pusat. Kita hampir kalau di seluruh kampus Jawa Timur kan ada 324 kampus se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur untuk kampusnya, tapi memang ini memang khusus orang-orang matematik dan pendidikan matematik yang sejenis seperti statistik dan lain-lain. Di berapa sekarang anggotanya? Mungkin 1000 ada kayaknya. 1000. Karena ini sifatnya personal. Dosen aja itu atau dosen. Keanggotaannya itu personal. Personal ya, bukan institusi, bukan bukan gitu institusi, keanggotaannya personal.
kebetulan saya diberi amanah jadi wakil gubernur di sana, jadi ya. Oh, dia istilahnya begitu ya? Ya, Wakil gubernur gitu. gitu ya? Kalau yang di pimpinan pusat berarti presiden. Ya, Oh, presiden. dia dari pusat sampai Sampai ada seluruh ya? wilayah Gitu ada. ya? Seluruh wilayah. Hanya wilayahnya memang kalau wilayah yang masih belum banyak kampusnya, biasanya beberapa provinsi menjadi satu gitu ya. Kalau Jawa Timur karena sudah besar, jadi ya Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah sendiri gitu. Selama ini pusatnya di mana? Di Jawa ITB. Timur? Kalau di Jawa Timur di Malang sekarang, di di Malang. UMM. Ya, mengikuti gubernurnya di mana? Sekarang gubernurnya orang Jawa Timur ya? Orang Malang sekarang. Ya, orang Malang. Menarik, Sat. Nanti kita akan bincang juga berkaitan dengan perjalanan kehidupan Ustadz Zahri kan. Wah, memang ini, kalau kita lihat tadi Ustadz Zahri lebih kepada pendidikan matematika. Apakah Ya, itu ya. dari kecil sudah minat dengan yang berkaitan dengan hitung-hitungan? Kalau buat kita nih Ustadz, Ya, terutama saya gitu ya. Ya, Kalau udah ya. dengar matematik itu aja udah, aduh, bawaannya ngitung dan ngitung gitu kan. Iya, mungkin begitu ya, apa Allah memberikan karunia kita kan masing-masing Ya, punya keunikan sih. ya, punya keunikan. Kalau saya lihat dulu ketika zaman saya masih SD itu kan masih zaman manual ya. Saya SD itu masih papan Ngitungnya tulis pakai manual, kapur ya, menghitung Pakai manual turus gitu ya, ya, pakai biasa. turus begitu ya. Nah, pada zaman itu saya punya kelompok, ini mandiri, ini sendiri atas inisiatif sendiri, 2 atau 3 orang waktu itu teman itu membuat tabel pangkat. Ya, jadi satu Itu di pangkat SD, satu, Ustaz, ya? di SD, satu pangkat 1, satu pangkat 2, satu pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Itu kan nanti kalau sudah 9 pangkat 1, 9 pangkat 2, 9 pangkat 3 itu kan ngitungnya banyak. Itu Ya, zaman dulu kan betul. manual itu, dan kalau ngitung belum tentu benar kan. Betul. Itu dulu waktu SD saya membuat itu sampai selesai itu, sampai pangkat 10 itu Bikin gitu. tabel Bikin dari tabel. 1 sampai selesai Oh, gitu ya? betul gitu. Saya masih ingat itu. Itu di kelas berapa, Sat? Di kelas 5 sampai kelas 6 karena lama selesainya itu kan. Kadang-kadang ngitung udah selesai, ketika dicek bertiga itu ada yang salah, ngecek lagi mana yang benar gitu. Karena manual kan, kita nggak ada alat bantu teknologi waktu itu. Dan ngitung manual ya? Hitung manual. Dan itu mandiri kan, tidak ada yang ngoreksi ya, artinya dari misalnya guru atau enggak, kita kemauan sendiri. Kita ya itu, apakah itu lalu menjadi bagian dari tumbuhnya minat mungkin ya, atau potensi di bidang matematik ya. Berarti Tapi yang mulai paling dari saya kelas ingat, 5 tadi, Sat, kelas ya? 5 SD. Minat dengan matematika ya? Iya. Nanti kalau udah lihat karya di luar proses pendidikan formal sekolah, misalnya belajar matematik Ya. nilainya berapa, itu kan semua anak akan belajar itu. Tapi kan yang Pastinya. saya ingat itu adalah hal yang saya kerjakan ketika SD kelas 5 sampai kelas 6, mungkin kelas 5-nya pertengahan begitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau pas lagi namanya sekolah saya duduk di desa, kadang-kadang kan gurunya nggak ada gitu. Kadang hitungnya di papan tulis gitu kan, lebih besar tuh kan. Jadi dikoreksi bareng-bareng gitu ya, sambil kita berdebat. Ini begitu. Tapi Ini luar bisa. biasa ya, anak-anak Ya, dulu ya, tuh, Sat, ya, seriusnya ya. luar biasa gitu. Ya Tapi mungkin kalau- karena nggak ada TV mungkin ya. Nggak Ya, ada YouTube, nggak ada gadget handphone, gitu nggak kan. ada gadget, Kalau nggak ada sekarang handphone, kan, nggak ada waduh, ada gitu. TV, gadget, Ya, orang ya, udah ya. fokus masing-masing gitu. Ya, itu apa mungkin ya itu karakter zaman pada Ya, waktu betul. itu. Setiap Saya zaman pikir beda-beda masing-masing gitu beda-beda, ya. nggak bisa disamakan. Tapi memang waktu itu dapat dukungan dan support dari orang tua juga, Sat? Orang Terkait tua dengan saya pendidikan. secara umum memberikan pandangan-pandangan yang global ya. Ya. Jadi orang tua saya misalnya mengatakan, kalau kamu ingin hidupnya lebih baik, maka kamu harus berani Ya. dan kamu harus belajar. Oke. Begitu. Jadi misalnya itu prinsip yang disampaikan oleh ayah kepada saya begitu. Tapi ada permintaan dalam artian kamu ke depan harus jadi dosen, harus jadi guru. Nggak ada, gitu ya? nggak ada. Yang ada itu harus lebih baik itu secara umum. Kamu harus lebih baik, ya maka belajarlah hal-hal yang baik, Oke. begitu. Dan harus berani, karena bagaimanapun saya tinggal di desa, di mana desa itu kan punya kultur ya, kulturnya ya kalau di desa itu ya lulus sekolah ya bekerja, nikah, begitu ya. Kalau melalui jalur pendidikan ini kan panjang. Gitu. Tetapi ayah saya memberikan gambaran seperti itu. Jadi harus berani, itu maksudnya berani keluar dari ya kebiasaan-kebiasaan yang Umumnya yang menyebabkan di desa. mungkin kesempatan berkembang itu lebih terbatas. Gitu. Tapi Jadi, ketika itu memang orang tua sangat mendukung ya, dalam artian ketika Ustadz memilih misalnya menjadi guru, menjadi dosen, Ya, dan menjadi apapun gitu, yang penting lebih baik begitu ya, ya. itu diserahkan ke saya. Oke. Diserahkan saya. Jadi
ayah ibu tidak membatasi, kakak saya juga tidak membatasi. Bahkan saya masih ingat ya ketika saya akan memulai kuliah ya, berangkat kuliah itu kata kakak begini, silahkan berangkat kuliah, niatkan mencari ilmu, bukan kuliah untuk cari kerja. Oh gitu ya. Iya. Itu sama kakak ya. Sama kakak. Berapa bersaudara? 3 orang. 3 orang. Tiga Ustadz orang yang saya. nomor? Yang terakhir, yang Oh, ketiga. yang terakhir, yang paling Ya. bontot lah ya. Paling terakhir ya, paling bontot ya. Sehingga waktu itu mungkin ya saya berpikir, kenapa kakak berpesannya begitu ya? Padahal kebanyakan orang kan ya berpikirnya itu bekerja, terus Nyari berkeluarga penghasilan. ya, terus ya punya rumah, punya kendaraan. Tapi kenapa kakak berpesannya Nyari seperti ilmu, itu, nyari ilmu begitu. Jadi bahkan ada kelanjutannya itu. Ditanya sama Ya, Ustadz. kelanjutannya itu lebih detail, mengatakan sangat rugi kamu kalau jauh-jauh mencari ilmu, meluangkan waktu, mungkin juga harus mengeluarkan dana Iya, betul. kalau hanya untuk dapat pekerjaan. Pekerjaan. Gitu, karena pekerjaan itu sebagian besar pekerjaan itu memang ditempuh melalui pendidikan, tapi juga banyak pekerjaan itu yang bisa ditempuh dengan pendidikan informal begitu ya. Betul. Jadi Dan mungkin skill pada ya. zaman itu ya, kalau di lingkungan saya rata-rata orang kan berdagang ya. Oh, Orang banyak yang berdagang, berdagang. dan Jadi orang pengusaha berdagang ya. pada masa itu bisa sukses untuk ukuran masyarakat pada waktu itu, artinya untuk kehidupannya makmur, sebagai ya dia untuk kebutuhan hidup, pendidikan anaknya ada, mungkin untuk kebutuhan sandang pangan rumah juga ada begitu ya, sampai ke kendaraan mungkin juga ada, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilakukan. Meskipun dari gitu. sisi pendidikan nggak terlalu tinggi. Iya, paling SD Iya. gitu ya, paling SD. Jadi skill mungkin pada lebih pada skill, dan skill itu kan kalau saya lihat kenapa mereka bisa berhasil, karena skill itu dilakukan pendampingan ya. Jadi dari orang tua kan biasanya kalau orang itu berdagang, anaknya ikut berdagang gitu ya. Nah, proses ikut itu sebenarnya kan pendidikan juga sebenarnya. Tetapi pendidikan informal ya sebenarnya. Kalau bahasa kerennya mungkin itulah proses coach sebenarnya ya, proses coaching orang ya. tua kepada Jadi orang tua sebagai mentor begitu ya. Orang tua sebagai mentor gitu ya. Saya pikir itu kalau sekarang lalu diadakan apa namanya? Rekognisi pembelajaran lampau ya, pengalaman-pengalaman empirik non kampus, non sekolah itu lalu dinilai menjadi satu kemampuan yang diakui gitu kan. Dulu nggak pakai begitu kan ya. Dulu kalau udah kelihatan punya skill apa, itu dikembangkan diasah terus potensi itu gitu ya. Ya itu mungkin yang saya duga, tapi lebih dari itu barangkali kakak melihat bahwa hidup tidak hanya untuk bekerja. Iya. Ilmu, pengalaman, dan hal-hal untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Iya, mungkin begitu ya. Karena saya adik yang baik, jadi saya nggak membantah. Dan saya tangkap pesan kakak itu baik, ya ini saya ikutlah. Nah, tadi berkaitan dengan balik ke matematika tadi, Set. Itu memang dari kelas 1 atau memang cuman saat di kelas 5 itu suka dengan hitung-hitungan tadi? Suka secara umum sejak kecil ya. Jadi sejak kelas 1, tapi ya saya lupa lah ya. Artinya gini, kalau yang paling gampang itu, kalau pelajaran matematik saya ya nilai gitu bagus lah, dia bagus. Oke, dibandingkan gitu ya. pelajaran lain, bahasa misalnya. Paling menonjol matematik ya. Jadi kalau sebagian orang mungkin matematika bisa jadi memadam kebakaran. Jadi ada yang piara harus dipadami. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi kalau Ustadz lebih baik gitu ya dibandingkan yang lain. Iya. Jadi kalau belajar matematik itu ya dinikmati. Oke. Dinikmati. Jadi tipsnya itu, kalau belajar matematik harus dinikmati. Jangan ibaratnya lihat hitung-hitungan udah pusing duluan. Iya. Ya sekali lagi menurut saya itulah pembagian Allah pada setiap orang kita ya. Saya kebagian senang pada matematik, ya sedikit lah bisa misalnya, walaupun sebenarnya yang lebih ahli banyak ya. Tapi paling tidak saya senang gitu pada matematik. Itu dari mulai SD, SMP juga lebih suka lagi ya matematika. Sampai kuliah SMP. Itu juga matematika. Ya SMP lebih menarik di SMP itu ya, lebih menarik. Gimana dia menariknya? Ya jadi kan ini nggak ada kopinya sih, Set. Jadi agak kurang menarik nih, Set. Berarti ya perlu dibikinin kopi kayaknya. Ya jadi SMP kan gini, SMP itu kebetulan saya di SMP yang baru berdiri. Baru berdiri.
sehingga guru-guru Swasta ya? Swasta atau negeri, negeri? Oh, negeri. Negeri, Oke. tapi Baru, ya zaman baru. dulu ya, saya kan tinggal di desa, jadi mungkin di desa itu baru Belum didirikan terlalu- SMP. belum ada SMP Tapi negeri. SMP di tempat saya itu diasuh oleh SMP negeri yang sudah senior ya. Jadi Tapi bukan di daerah itu? bukan, ya di kota ya di kota. Kota. Jadi guru-gurunya sebagian besar dari situ, kepala sekolahnya di situ. Nah, kebetulan waktu SMP kelas 1 itu ada guru matematik itu yang guru yang senior ya dari SMP negeri. Dari SMP negeri negeri. yang ini yang sudah ada di kota. Iya, ya. iya, itu. Dan itu kalau menjelaskan itu enak ya. Terus dia punya keahlian-keahlian dalam matematik itu yang menyebabkan matematik itu kok kelihatan Gampang mudah gitu gitu ya, mudah. ini yang benar. Iya, itu ini. Saya masih ingat betul itu. Bahkan dia punya yang saya terkesan itu dia bisa membuat lingkaran tanpa jangka dan jadi manual ya gitu? manual, tapi gitu? bentuknya ya Mirip 90% lingkaran. Ya itu Ada ya. tekniknya itu pasti ya. Saya yakin karena memang zaman dahulu mengandalkan apa yang ada ya, karena kan jangka belum tentu Belum ada, ada, belum tentu gitu ya. ada, walaupun itu barang mungkin tidak terlalu mahal, tapi Ya. di sekolah seperti di tempat saya di desa mungkin jangka tidak ada, tapi dia mampu membuat lingkaran itu ya, Mirip ya. mirip. Dan itu di papan tulis Di besar papan lagi. tulis besar. Kalau kita kan Ya. besok menceng-menceng Ya, gitu ya. ya. Dia membuatnya itu bukan pelan-pelan begitu dia. Cepet gitu ya? Dua kali. Seret gitu? Dua kali. Dan itu bulat persis lingkaran ya. Iya, jadi untuk ukuran dengan manual menurut saya, dan ini menyebabkan ya hebat ya dia ya dulu. Muridnya aja belum tentu gitu. Nah itu yang membuat Ustadz ingin mencari tahu Ya, keilmuan dari- apa lagi yang ya, dimiliki dari situ gitu ya. Terus saya ini ya pas selain senang matematik, saya sejak dulu senang membaca. Oke. Itu. Literasinya Itulah cukup ya. kuat lah ya. Saya masih ingat dulu ketika SD itu hampir setiap pekan itu saya pasti ada kesempatan saya pinjam buku ke perpustakaan. Perpustakaan, oke. Bahkan ada buku yang paling saya ingat sampai sekarang itu judulnya Sinbad si Pelaut namanya ya. Jadi, Sinbad ya, itu Sinbad, kayak Sinbad si Pelaut. buku ini ya, Sinbad itu Dia seorang petualang ya, seorang petualang. petualang ya, Nah, petualangan, buku-buku petualangan yang buku suka ya. petualangan kalau menurut saya itu ya, yang menaklukkan. Bukan buku pelajaran yang di. Bukan. Kirain buku pelajaran juga ternyata Ya, buku jadi kalau petualangan saya, yang lebih suka di. setelah mungkin belajar tentang kehidupan lebih itu, ternyata buku Sinbad si Pelaut ini telah menginspirasi saya dalam petualangan Dalam kehidupan. dalam menaklukkan berbagai macam kesulitan. Karena Oh, seorang oke. petualang kan pasti menghadapi berbagai Ujian, macam kesulitan, ya, hadangan gitu dan ya. kesulitan-kesulitan itu yang besar kalau saya lihat itu ya. Oke. Sehingga Itu menginspirasi Ustadz ya, Menginspirasi. menginspirasi untuk menghadapi, jadi harus bisa fight gitu menghadapi Ya. apapun kondisinya gitu ya. Mungkin itu salah satu yang sempat muncul ya. Dan dengan membaca buku, yang sering membaca buku terus senang Ya. matematik, ketika SMP itu senang ketemu dengan guru matematik, menyebabkan Tambah suka dulu lagi ya. Saya itu ya waktu itu sekolah di desa kan buku paket juga nggak ada ya. Iya. Terbatas lah kalau ada, Buku ya, paket. terbatas. Jadi bukunya buku catatan. Jadi semua hampir 90% nyatet gitu ya. Iya, iya. Apa yang Tapi diberikan karena guru? didorong oleh rasa senang dan senang membaca, maka secara mandiri saya mencari buku sendiri. Oke, Buku-buku ke matematik perpus, sendiri. ke Tidak hanya ke perpus, saya pergi ke Surabaya. kota ya. Ke kota. Dulu di Surabaya itu ada satu tempat ya, Jalan Semarang namanya itu. Ya, Itu tempat jualan buku ya? penjualan buku bekas. Oke. Buku bekas. Jadi buku bekas, jadi nyari di sana. Wah, tinggal milih kan, baik buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud ya waktu itu ya, Ya. maupun buku-buku yang diterbitkan oleh bimbingan belajar. Bimbingan Zaman belajar. itu kan bimbingan belajar masih ini ya, masih Si kuat ya maksud. kuat posisinya ya. Itu kalau di bimbingan belajar itu kan keunggulannya soalan sistematis, soal-soalnya, terus kadang ada kunci jawaban Jawaban. yang bisa membantu gitu. Kalau jarak dari Surabaya ke tadi tempat tinggal Tempat itu saya berapa jam Ustaz? Dulu. berapa kilo, mungkin 50 kilo. Dulu mah belum ada angkot dulu gitu naik ya. kapal, naik kapal. Dari rumah naik angkot, dari angkot naik kapal kan. Oh, oke. Dari- Ya. Dulu kan belum ada Suramadu. Belum ada Suramadu ya. Masih naik kapal, nanti setelah naik kapal naik bus kota. Naik bus kota itu sudah turun di satu tempat, atau kadang-kadang ada bus yang lewat di tempat buku itu, ada bus yang tidak, dan yang kalau yang lewat yang tidak Jalan. di jalan. Itu Oh. satu. Berapa gang jam ya, itu Ustaz? Ya, Sama lewat apa dua nyebrang ya. kapal juga gitu. Iya, kapal itu kalau zaman dulu kan 1 jam. Oh, ada siap 1 jam ya. Nah,
Jadi kalau normal kapal itu bersandar sampai bongkar itu 1 jam karena perjalanannya paling 30 menit. 40 menit. Oh, 40 menit. Kalau normal. Biasanya Nyebrang. lama itu kan sandar proses bongkar muat. Bongkar muatnya. Ya. Dan Sama. itu Ustadz ke Surabaya itu sebulan bisa berapa kali? Tergantung pada ini ya, 2 hal ya. Pertama tergantung pada kebutuhan, yang kedua tergantung pada keuangan. Iya iya betul. Karena butuh naik angkutan dan kapal gitu ya. Butuh ongkos tapi juga butuh uang untuk beli Beli bukunya ya, gitu. Oke. Dan ya ini kan komitmen tentang apa? Karena sudah senang ya, jadi kalau sudah senang itu yang dipikirkan itu ya memang beli buku. Ya, apalagi suka membacanya dari SD membaca, gitu ya. Iya. Dan sehingga kesenangan pada matematik itu tumbuh semakin kokoh gitu. Semakin kokoh ya. Nah, semakin kokoh. Itu ketika SMP kira-kira itulah sebagian pengalaman tentang. Dan itu beda-beda ya, Ustadz dengan teman-teman tuh beda ya, kecenderungan suka atau tidaknya gitu ya. Beda lah. Kalau Ustadz karena guru yang ngajar ini dia enak menerangkannya, kemudian dia punya kemampuan yang menurut Ustadz wah luar biasa gitu ya. Jadi semakin suka gitu ya. Kalau saya ingat dulu Ustadz, kalau misalnya kamu nggak suka pelajaran, yang penting kamu suka gurunya begitu kan. Itu pernah bagaimana menurut Ustadz? Ya memang konon begitu ya, dulu ketika kecil kan nggak terlalu punya teori-teori ya. Jadi saya kan juga pergaulannya mungkin juga terbatas. Jadi saya sekolah ya pulang, dan sebagian teman-teman itu kan ya macam-macam lah ya, dunia persekolahan kan cara melakukan aktivitas kan berbeda-beda. Tetapi memang di SMP saya juga sudah mencoba membangun satu kegiatan ya, agar saya punya banyak teman gitu loh intinya itu dulu. Karena sekali lagi saya kan dari desa, saya dari desa dan memperluas sehingga pertemanan. Waktu yang itu yang ada kan ya kegiatan OSIS sama kegiatan pramuka. Pramuka. Gitu. Jadi kan aktif di OSIS, aktif di pramuka. Ya lalu banyak temannya kan, bisa bergaul dengan siapa saja gitu, dengan berbagai macam. Nah dari pergaulan itu memang ada 2 sisi ya. Satu sisi saya mungkin bisa berkembang aktivitas sosialnya, mungkin keorganisasiannya, mungkin cara kita bergaul, menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Tapi satu sisi ya harus bisa mengendalikan diri agar tidak terjebak pada perilaku-perilaku negatif yang kadang juga ada di anak muda betul. Gitu ya. Itu menarik. Tapi membagi waktunya bagaimana tuh Ustadz? Dulu Ustadz kan tadi bilang di OSIS juga aktif, di pramuka juga aktif, di pertemanan juga paling tidak punya jaringan gitu, membangun pertemanan. Sementara di sisi lain Ustadz harus tadi menuntut ilmu kalau kata kakak tadi. Nah itu bagaimana cara Ustadz ngebagi waktunya tuh Ustadz? Saya melihat bahwa Allah memberikan keberkahan waktu ya. Masya Allah. Karena begini, kalau pagi sekolah, dulu sekolah kalau pagi ya sampai jam 2 ya. Jam 2, nggak sampai sore ya? Nggak sampai sore, dulu jam 2, kadang jam 1. Sisi keuntungannya mungkin begini, ini perjalanan hidup ya. Hidup. Betul. Sekolah saya karena sekolah baru gitu, sekolah baru. Jadi selama kelas 1, yang SMP ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, pindah di 3 sekolah. Karena tahun pertama di sini, itu di SD. Ya pinjam itu. Tahun kedua juga gitu. Tahun ketiga baru. Maksudnya lokasinya pindah. Lokasinya. Oke. Karena numpang di sekolah. Iya. Jadi yang terdekat. Belum ada bangunan. Masuk sore ya. Tahun kedua masuk pagi. Ya zaman itu ada SD Impres yang kosong. Kosongnya. Tahun ketiga baru masuk ke gedung baru. Ya, sekolah yang sampai sekarang ada. Nah, ada situasi tidak tertib sebenarnya di situ itu. Gitu. Ya, itu harus dimanfaatkan. Ya, situasi tidak tertib itu kadang ada gurunya memang nggak datang. Ya, gitu. Apalagi gurunya juga ngajar di sekolah lain. Biasanya kan guru ini guru yang ditugaskan tugas tambahan. Tugas tambahan dari pemerintah. Dari SD SMP negeri ke SMP negeri tempat saya itu. Nah, suasana tidak tertib itu menjadi peluang buat saya juga untuk melakukan hal-hal lain yang positif gitu. Ya kebetulan ya inilah menurut saya rezeki lah dari Allah. Diarahkan pada kegiatan positif sehingga kegiatan-kegiatan yang banyak itu tidak mengganggu proses belajar. Proses belajar. Ya memang ya didukung oleh kebiasaan belajar. Jadi kalau di rumah ya apalagi ya. Saya mungkin tidak hanya. Makan kalau malam kan harus ke
harus ke Langgar ya, harus ke Langgar Sholat. ngaji, sholat gitu. Sampai Isya. Sampai Isya, sampai setengah 8. Kalau zaman dulu kalau ngaji itu habis ngaji kan itu Langsung. membantu rumah Pak Yai apa begitu ya, misalnya. Hafalan ya? Bukan hafalan, bekerja kalau di rumah Pak Yai itu apakah membersihkan langgar atau ngangkut ada air, tugas khusus ya, ngangkut air, kadang-kadang itu apa. Kalau musim panen ya kita itu mengerjakan apa panen itu mau diapakan Ya. gitu kan. Karena di desa kan ya Pak Yai gitu. Jadi kadang pulang ke rumah jam 8. Jam 8 itu sampai Baru rumah ya. belajar. Bahkan di umur tertentu itu di rumah belajar, nanti kalau jam 10 kembali ke Langgar, nanti tidurnya di Langgar. Tidurnya di Langgar justru ya. Ya. Sampai subuh di Langgar. Jadi subuh kan bangun subuh. Ntar sholat langsung Sholat, pulang sholat, mandi ya. pikir, baru pulang nanti siap-siap ke sekolah. Sekolah sampai jam 2, jam 3 itu. Ya. Itu aja ya aktivitasnya sudah. Ya. Kalau organisasi ya kan biasanya di antara kegiatan-kegiatan sekolah itu ya. Misalnya Ketika kalau di sekolah ya, kegiatan banyak. OSIS ya kan pasti di situ ya, di pramuka, kegiatan upacara, kegiatan lomba-lomba Ya. gitu kan. Ya. Di sela-sela aktivitas di sekolah gitu ya. Ya sebenarnya normal-normal saja lah gitu ya. Cuma memang apa ya? Ya itu kalau misalnya dulu nggak ada TV mungkin ya. Ada mungkin sudah ada lah TV. Ada cuman mungkin satu kelurahan satu gitu Ustaz ya. Nggak setiap rumah satu juga ya Ustaz ya. Yang jelas di rumah nggak ada TV. Iya. Iya kalau saya dengar cerita tuh satu kelurahan bisa cuma satu betul. TV-nya. Jadi orang kalau mau nonton apa bola misalnya itu harus ke kelurahan itu gitu. Kalau di kampung Yang saya punya TV. kebetulan ada TV-nya di rumah, di tempat ngaji saya itu ada TV-nya. Oh, tempat Pak Kiai. Iya, dan Pak Kiai itu ada TV-nya. Tapi juga Pak Kiai nggak nyetel TV juga ya. Ada putranya. Oh, putranya. Muda. Kebetulan beliau seorang pengusaha yang memang rekanan, kalau sekarang mungkin rekanan bisnisnya itu di Denpasar ya, di Bali. Sehingga kalau saya lihat itu dia ingin mengetahui perkembangan, dulu ada Dunia Dalam Berita Ya, di TVRI ya, gitu. info-info dari luar tuh kayak kira-kira nanti seperti Prospeknya apa. bagaimana Ya. begitu ya. Terus yang ketiga biasanya saya memetakan potensinya dia. Hampir semua anak saya itu di SMP biasanya saya ikutkan tes bakat minat biasanya. Oh, tes minat bakat, oke. Sehingga dia tahu potensi Potensi ini dirinya itu di mana. gimana. Dan Tidak harus hanya- diasah di situ ya. Tidak hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman belajarnya, tapi secara psikologis ada petanya. Oke. Dari situ ketika SMA diberi kebebasan, ketika Memilih kuliah apa? juga diberi kebebasan. Walaupun memang ada anak saya yang pertama ini ketika mau kuliah dia bilang saya mau kuliah di matematik. Oh gitu ya. Iya. Tapi waktu itu ada, "Bu ya jangan matematik kayak Bapak" gitu nggak? Enggak. Oh enggak ya, terserah gitu ya, sudah. Karena saya sudah menunjukkan kepada di kampus apa, di hasil pemetaan bakat minatnya juga sudah ditunjukkan, boleh di matematik, boleh di fakultas sains, ya, bahkan oke. boleh di kesehatan. Iya. Ya pengennya di situ saya support. Support gitu ya. Karena bagi saya, karena anak saya perempuan, prinsipnya menjadi baik itu wajib. Oke. Bekerja Karena itu itu- mutlak harus ya. Iya. Jadi orang baik begitu ya, Ustaz ya. Itu, tapi bekerja itu bonus menurut saya. Apalagi kan perempuan Ustaz Ya ya. perempuan. itu bagi anak saya. Saya bekerja boleh. Ya, tapi menjadi baik itu Wajib. ya, Mutlak itu. baiknya perempuan itu kan dua. Yang pertama jadi istri yang baik,
yang kedua jadi ibu yang baik agar menghasilkan generasi yang baik lagi, dan ya, lebih baik lagi ke dan depannya lebih baik gitu. lagi, gitu. Bahwa bekerja itu silakan, tidak apa-apa gitu. Jadi saya tidak pernah menetapkan anak saya harus kuliah di mana, harus jadi apa, terbuka hasil diskusi gitu. Nah mungkin karena waktu juga nih Ustadz, kita minta mungkin Ustadz ada pesan buat teman-teman dimanapun Anda berada berkaitan dengan tadi pendidikan khususnya buat generasi-generasi yang akan datang. Apakah kemudian kita punya harus batasi atau harus kita silahkan kepada mereka untuk kemudian memilih begitu ya, sehingga mereka menjadi baik itu mutlak dan bekerja itu adalah pilihan atau bonus begitu tadi. Kalau menurut saya ya, untuk anak-anak muda ke depan yang perlu dipikirkan itu peran apa yang mau dilakukan di masa yang akan datang. Oke, di tengah masyarakat gitu ya. Ya, jadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya peran yang paling utama kan ya peran secara pribadi. Ya, kalau laki-laki dia akan bertugas sebagai ayah, dia akan bertugas sebagai suami. Dan itu mandatornya dari Allah Subhanahu wa taala, tugas suami, tugas ayah. Betul. Kalau dia seorang perempuan, dia jadi ibu atau jadi istri. Ya, itu mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya itu harus disiapkan. Gitu ya. Yang kedua, karena kita hidup di dunia ini juga butuh bekal, kita juga di dunia ini harus harus mandiri ya dalam kehidupan ini agar bisa berkontribusi, agar kita bisa berperan. Tentunya pilihlah keterampilan hidup, ya pilihlah fokus yang menurut saya ya diminati oleh anak gitu ya. Anak jangan dipaksa begitu ya. Karena kenapa diminati? Kalau orang itu minat, yang pertama pasti bahagia. Enjoy. Iya, enjoy. Enjoy. Kalau enjoy bahagia dia. Walaupun kerjanya pagi sampai malam lembur-lembur. Walaupun harus ngitung-ngitung dengan angka begitu ya. Itu urusan minat misalnya. Orang kalau minat apapun dia akan senang. Ada yang minat jadi tentara, dia akan senang. Orang yang nggak minat jadi tentara, lihat tentara, dia pegangannya harus baris, harus pegang senjata gitu kan, dan berhadapan dengan. Kalau nggak minat, orang melihat dokter. Kalau orang yang nggak minat jadi dokter, takut pada darah, takut pada mayat, takut pada orang yang sakit, juga jadi beban. Jadi beban. Sehingga pilihlah minat. Itu sehingga jadi bahagia. Kedua, kalau orang berminat dia akan menekuni. Kalau orang dia menekuni, maka dia akan memiliki keahlian khusus di bidang itu. Coba dibayangkan, kalau di masa depan ada generasi muda yang dia menekuni sesuatu, dia memiliki kompetensi yang baik di situ, lalu dia senang mengerjakan itu, pasti karyanya bagus. Ya, pasti karyanya bagus. Kalau karyanya bagus, maka dia akan bisa berkontribusi baik kepada keluarganya, kepada masyarakat, terutama kepada bangsa dan negara ya. Bangsa dan negara ini. Maka menurut saya kalau itu ada, maka bangsa ini akan maju. Sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, 2045 nanti kalau Indonesia dihuni oleh anak muda-muda seperti ini ke depan, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Ustaz Zahri, luar biasa. Inspirasi sekali dari mulai awal mula pendidikan Ustaz Zahri dan suka matematika ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya Ustaz ya. Bahwa matematika itu mudah gitu ya. Kalau mau dipelajari, kalau mau benar-benar ditekuni gitu ya. Asalkan satu, enjoy. Sehat-sehat Ustaz, insyaallah. Terima kasih. Baik. Demikian sahabat JCT dimanapun Anda berada, perbincangan kami dengan Ketua Umum JCT Indonesia, Dr. Muhammad Zahri MPD. Simak terus perbincangan dalam YouTube JCT Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.